Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reni Lutfi Prabowo, NPM saya 2017051053. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas 7 individu pada mata kuliah pemrosesan data terdistribusi dengan tugas membuat deskripsi serta panduan pada PL/SQL dengan dosen pengampu Bapak Aristoteles SSI, MSI. Baik, saya dari jurusan Ilmu Komputer, FMIPA Unila, angkatan 2020. Sebelumnya kita bakal mengetahui lebih awal dulu apa itu PL/SQL. PL/SQL itu singkatan dari Procedural Language Structure Query Language. Nah, PL/SQL itu adalah suatu blok yang berisi skrip-skrip bahasa prosedural. PL/SQL merupakan bahasa pemrograman prosedural. PL/SQL dapat meningkatkan kinerja database. PL/SQL juga adalah eksistensi bahasa prosedural Oracle ke SQL. Dan ini merupakan merupakan suatu kemungkinan kita untuk menghubungkan beberapa perintah SQL melalui bahasa prosedural. PL/SQL itu menggabungkan bahasa prosedural ke dalam sebuah bahasa pemrograman seperti pernyataan percabangan, if then else, pengulangan looping, dan deklarasi variabel. PL/SQL ini dikembangkan oleh Oracle untuk pembuatan fungsi, database trigger, dan store prosedur. Namun pada video kali ini saya hanya membahas mengenai fungsi atau function seperti pada perintah soal yang diberikan oleh Pak Aris di V-Class. Ya, bentuk umum sendiri terkait struktur PL/SQL itu seperti ini. Ada deklarasi terkait variabel, kemudian variabel spasi maksud saya, kemudian tipe datanya apa, terus konstanta jika menggunakan konstanta, tipe data sama dengan nilai. Dan begin statement 1, kemudian berlanjut hingga statement yang diperlukan ada berapa banyak. Terus exception when nama eksepsi, ke then statement untuk mengatasi errornya apa. Jadi kayak trial error lah gitu. Kemudian diakhiri dengan end, begin dan end ya kan. Begin itu awal, end itu akhirnya itu end. Function dalam PL/SQL. Function ini suatu blok PL/SQL yang memiliki konsep sama dengan prosedur, namun hanya saja pada function terdapat pengembalian nilai atau return value. Karena function ini dapat atau bisa mengembalikan sebuah nilai, function dapat diakses seperti layaknya sebuah variabel biasa. Bentuk umum function dalam PL/SQL itu seperti ini. Create, saya menggunakan create, bisa juga menggunakan replace function. Saya menggunakan create, ada create function, kemudian nama functionnya atau nama fungsinya apa, langsung buka kurung, parameternya apa aja nanti. Saya zoom sedikit. Oke, parameter satunya apa hingga parameter seterusnya yang diperlukan itu apa saja. Lalu jangan lupa return tipe data gitu. Terus S ini kalau nggak salah nggak selalu digunakan, nggak apa-apa. Return tipe data, kalau returnnya berupa angka kayak bilangan bulat ya pakai integer kayak biasa. Kemudian variabel 1 ini variabel kayak deklarasi biasa ya. Kemudian diikuti dengan tipe data. Kalau biasanya pada C++ pada semester 1 ya kalau nggak salah, itu tipe data dulu baru variabel atau nama variabel. Namun pada SQL atau PL/SQL itu biasanya variabel dulu baru tipe data. Kemudian deklarasi variabel hingga berapa yang dibutuhkan, kemudian begin dan end ya. Di tengah-tengah begin dan end ini kita isi statementnya dan return value-nya apa saja. Oke, kita akan melakukan praktikum, melakukan simulasi ya.
terkait tugas yang sudah diberikan. Pertama, buka exam PP dulu. Oke, udah dibuka. Selanjutnya klik start Apache dan MySQL-nya. Oke, udah. Sekarang klik admin. Kita buka. Oke, udah. Selanjutnya kita masuk ke MySQL-nya, lalu buat database-nya. Oke. Kita ke SQL-nya, kemudian buat database baru. Ini sudah saya buat di panduan ini. Nama database-nya ini Omicron. Jadi studi case yang saya bawa ini adalah studi case terkait pengecekan ketersediaan ruang isolasi. Nama tabelnya ruang isolasi, kalau misalnya ruang underscore isolasi 4 cukup udah. Oke, yang pertama ada ID ruangan, kemudian ada nama ruangan, kita copy ya. Nama ruangan, ada jumlah ruangan, ada sisa ruangan. Oke, nah kita iniin dulu ya. ID ruangan auto increment, oke. Nama ruangan kita pakai varchar ya 50, oke, kalau kalian. Jumlah ruangan pakai integer, sisa ruangannya pakai integer juga. Masing-masing ini buat panjang nilainya 2 digit. Dapat disediakan kamar kira-kira kalau 2 digit sekitar 99 kamar lah. Maksimal 99 kamar, kita simpan. Oke, database dengan spesifik tabel udah dibuat. Oke, ini udah. Selanjutnya kita bakal ngisi datanya dari database-nya. Oke, kita isi database-nya langsung aja deh. Increment perlu diisi lagi. Ruangannya ada mawar, jumlah ruangan pertama 12, sisa ruangannya tulis ada 0, berarti tidak ada boleh. Nama ruangannya Melati. Ruangan ada 10, sisa ruangannya ada kurang, tambahin nomor ruangannya Jora, nomor ruangannya 9, sisa ruangannya ada 8. Oke. Ini udah kita kirim database. Oke, database-nya udah terbuat, di sini udah terisi database-nya. So next-nya kita bakal apa aja? Oh, buat function. Oke. Ini yang krusialnya diperhatiin. Oke. Scale out. Kita bakal buat read function. Namanya sisa kamar. Kalau ini saya buat sisa kamar ya. Terus ada jumlah ya, dan juga tampilannya bagus. Itu variabelnya integer, kita masukkan parameter yang kedua. Ya, returns-nya jangan lupa
returns kalau begini X ada merah-merah, tambahin S aja. Tipe data jangan lupa begin if else. Saya pakai if else. Sorry. If ruangan kondisi itu lebih besar dari dia bakal return ruangan terisi. Ini bakal return ruangan terisi dikurang jumlah kamar. Kita bahas tadi. Else-nya nggak perlu kasih dan ya kalau ini kan fungsinya ini sisa kamar nih, sedangkan ini returnnya itu kalau ruangan terisi atau nanti di database-nya ada 10, sedangkan jumlah kamar butuh itu kan yang diinputkan nantinya sebenarnya. Kalau ruangan terisinya itu ada 2, sedangkan inputnya itu butuh 1, berarti kan kamarnya full. Berarti else returnnya ya 0, tidak tersedia, atau sisa kamarnya maka 0 gitu, otomatis lah pokoknya. Titik koma diperhatikan, biasanya sering terjadi titik koma itu buat error. Oke, sini kita coba run ya. Oke, ada yang error. Sebentar kita lihat. Oh, biasanya error di sini. Pembatas diperhatikan ya. Ini titik komanya sama pembatas yang ini. Nih, ini pembatas di bawah titik koma ini. Biasanya defaultnya itu titik koma, tapi kita coba double slash. Biasanya sih berhasil. Oke, berhasil. Kita coba execute functionnya. Oke. Misalnya jumlah kamar yang dibutuhin itu 1. Ruang terisi ini mungkin udah 5 misalnya. Masih ada sisa 4 kamar yang masih kosong, artinya pasien bisa masuk ke ruangan tersebut, entah itu ruang mawar, ruang melati, kejora, apapun itu. Nah, saya belum terlalu paham, jadi saya belum buat kode sekompleks itu ya. Kemudian kita masukkan coba dengan jumlah kamar itu lebih gede daripada ruang terisi. Misalnya jumlah kamar butuhnya 5 kamar, ada rujukan dari rumah sakit lain gitu kan ya. Ruangan terisinya misalnya 2, maka yang akan tampil sisa kamarnya adalah 0. Nih, 0 ya kan. Baik, kita lihat lagi laporannya. Kalau udah, oke, nah ini saya jelaskan lagi. Jadi fungsi sisa kamar ya bermuatan sinteks atau kode untuk memberi informasi terkait ketersediaan kamar. Nah, maksudnya ketersediaan kamar itu kamar yang tersedia melalui input jumlah kamar yang dibutuhkan dan ruangan terisi. Dan seharusnya ruangan terisi itu ngambil datanya dari database, bukan input. Tapi karena saya masih kurang paham, jadi saya bisa saya setuju dulu. Kesimpulannya terkait materi PLSQL ini,
sekilas serupa dengan SQL. Namun tetap saja berbeda karena SQL sendiri definisinya itu bahasa query terstruktur yang menambahkan, menghapus, memodifikasi atau manipulasi data dalam database. Atau juga bisa kita kenal dengan add, delete, modify edit, ya itulah udah kita pernah pelajari pada mata kuliah database sebelumnya ya. PL/SQL adalah bahasa prosedural yang merupakan perpanjangan dari SQL dan itu memegang pernyataan SQL dalam sintaksisnya. Nih perbedaannya. Perbedaan mendasar antara SQL dan PL/SQL adalah bahwa dalam SQL itu satu query dieksekusi pada suatu waktu, sedangkan dalam PL/SQL seluruh blok kode dieksekusi pada suatu waktu. Baik. Kalau SQL satu query, kalau PL/SQL satu blok kode, itu kurang lebih. Oke, demikian video kali ini. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian dan kekurangan materi. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.